Shalom saudara-saudaraku yang terkasih. Barangkali dalam 1 minggu terakhir ini pikiran kita tersita dengan disahkannya Omnibus Law. Pengesahan ini mendapat reaksi yang beragam dan sebagian yang memprotesnya melakukan aksi demonstrasi. Situasi yang terjadi sangat mengkhawatirkan kita. Akan tetapi syukur bagi Tuhan, Dia masih berbelas kasihan kepada bangsa kita, sehingga kita luput dari masalah yang lebih serius. Tentu saja kita pun harus tetap menyerahkan setiap pergumulan bangsa ini kepada Tuhan, agar kita diberi kekuatan untuk melaluinya dan diberi hikmat kebijaksanaan untuk mencari jalan keluar yang terbaik bagi semua masyarakat bangsa. Di tengah situasi ini, marilah tetap memelihara persekutuan kita dengan Tuhan dengan mendengarkan firman-Nya, sebab firman itu adalah sumber kekuatan bagi kita. Untuk itu, marilah mempersiapkan diri. Kita awali dengan berdoa. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Pengasih, di tengah keletihan jasmani dan rohani kami datang ke hadirat-Mu, ingin mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini menyegarkan hati dan pikiran kami. Roh Kuduslah yang memimpin kami dan menguasai kami, agar firman ini berkuasa atas kehidupan kami. Terimalah doa kami ini yang kami alaskan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian yang terkasih, khutbah kita pada kebaktian keluarga atau kebaktian pertanyaan minggu ini dipilih dari Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-12 dengan topik melestarikan budaya. Mengingat begitu luasnya cakupan dan pengertian dari budaya, maka kita akan lebih fokus menelaah nats ini dalam topik yang lebih spesifik, yaitu melestarikan tradisi yang baik. Kalimat ini akan lebih sesuai dengan topik dalam bahasa Batak, yaitu pauliulihon akka hasomalan nadinggan. Nats kebaktian keluarga atau kebaktian pertanyaan ini adalah epistel pada minggu ke-19 setelah Trinitatis, pada tanggal 18 Oktober tahun 2020. Marilah kita dengarkan bersama-sama. Judul perikop, perkawinan di Kana. Pada hari ketiga, ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakannya kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Sesudah itu Yesus pergi ke Kapernaum bersama-sama dengan ibunya dan saudara-saudaranya dan murid-muridnya, dan mereka tinggal di situ hanya beberapa hari saja. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang terkasih, bagaimana sikap Yesus ketika diperhadapkan dengan tradisi? Dari pembacaan nats di atas, kita mengetahui 4 hal sebagai berikut. Yang pertama, Yesus menghormati kebiasaan atau tradisi yang ada. Perjamuan kawin adalah tradisi bagi umat Israel. Yesus bersama murid-muridnya dan Maria ibunya datang memenuhi undangan tuan rumah. Kehadiran itu adalah bentuk penghargaan bagi tuan rumah, sekaligus sebagai cara untuk mengatakan turut bersukacita. Yang kedua,
Yesus menghargai apa yang disajikan di dalam pesta. Yesus tidak melarang tamu minum anggur, walaupun anggur bisa memabukkan jika diminum terlalu banyak. Akan tetapi Yesus mengetahui bahwa anggur adalah suguhan tradisional dalam perjamuan seperti itu. Konotasi anggur bukanlah untuk membuat tamu mabuk, tetapi adalah untuk cara membuat pesta perjamuan semakin hangat dan meriah. Yang ketiga, Yesus mengubah tradisi untuk menjadi lebih baik. Ketika tuan rumah pesta kehabisan anggur, Yesus melakukan mukjizat dengan mengubah air menjadi anggur. Mukjizat itu menolong tuan rumah pesta keluar dari kesulitan dan dari rasa malu terhadap tamu. Bahkan lebih daripada itu, anggur yang diciptakan Yesus itu jauh lebih baik, jauh lebih bermutu dari anggur yang disuguhkan sebelumnya. Hal ini berbeda dengan tradisi yang biasa dilakukan, yaitu menyajikan anggur kelas 1 terlebih dahulu dan menyusul anggur kelas 2 pada suguhan berikutnya. Maka disinilah kita lihat bagaimana Yesus mengubah dan memperbaiki kebiasaan untuk menjadi lebih baik dengan menyajikan anggur kelas 1 terlebih dahulu dan kemudian anggur kualitas premium sebagai penutup. Yang keempat, Yesus memilih perjamuan kawin di Kana sebagai penampilan perdananya dalam melakukan mukjizat. Mengherankan bagi kita ketika Yesus memilih pesta perkawinan di Kana sebagai awal karya mukjizatnya. Dan mukjizat itu adalah mengubah air menjadi anggur. Muncul pertanyaan, sepenting apakah anggur harus tersedia sebagai suguhan untuk kedua kalinya? Bukankah di dalam karya-karya mukjizat selanjutnya di Perjanjian Baru, mukjizat yang dilakukan oleh Yesus lebih tertuju untuk menolong mereka yang miskin, yang lapar, yang lemah, dan yang sakit? Di dalam keterbatasan manusia, barangkali kita akan mengatakan bahwa perkawinan itu juga penting, dan perkawinan harus menjadi persekutuan yang hangat dan penuh vitalitas. Marilah kita mengaminkan itu. Akan tetapi, lebih daripada yang dapat kita duga, bahkan Yesus telah mengatakan kemuliaannya melalui perjamuan kawin di Kana, dan murid-muridnya pun menjadi percaya kepadanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, apa pesan dari firman ini bagi kehidupan gereja dan kita pada saat ini? Yang pertama, gereja melestarikan budaya, adat, dan tradisi yang baik. Pada umumnya gereja tidak langsung a priori terhadap adat istiadat dan tradisi yang diwarisi oleh jemaat secara turun-temurun. Di fase awal, adat istiadat dan tradisi itu diteliti dan dikritisi dalam terang Injil. Kemudian diubahkan dan disempurnakan juga dalam terang Injil. Maka pada masa kini kita melihat bahwa karya-karya arsitek dan seni banyak diadopsi secara selektif ke dalam bangunan dan ornamen gereja. Demikian juga musik tradisional yang sudah dipergunakan di dalam kebaktian, dan pesta-pesta gereja juga berciri adat dan budaya. Di sisi lain, gereja harus tetap mencegah supaya praktek-praktek okultisme tidak menyusup dan menggerogoti kehidupan beriman jemaat. Yang kedua, gereja sebagai persekutuan orang percaya harus merevitalisasi dirinya. Yesus memilih mukjizat yang pertama dengan mengubah air menjadi anggur. Jelas di sini bahwa kedatangan Yesus ke dalam dunia ini adalah untuk mengubah segala sesuatu secara mendasar, menyeluruh, dan radikal. Banyak gereja dan orang-orang Kristen yang kehidupan berimannya seperti air putih. Memang tidak ada yang negatif dari air putih, tetapi jelas air putih mewakili sesuatu yang tanpa warna, rasanya tawar, terkesan tenang dan datar. Gereja memang punya 6 tempayan air yang dipakai untuk melaksanakan hal-hal yang lebih penting dari anggur. Misalnya melakukan ritus-ritus dan upacara keagamaan. Gereja punya gedung yang besar, pelayan yang banyak, keuangan yang cukup, program yang berjalan dengan baik, dan aktivitas sangat banyak. Akan tetapi, gereja kehabisan anggur, tidak mempunyai persediaan anggur. Bukankah ibadah kita sering seperti air? Bukankah hidup berdua kita juga sering seperti air? Bukankah kesaksian dan pelayanan kita tawar seperti air? Yesus mengubah air menjadi anggur karena Yesus ingin ada dinamika.
gairah, dan vitalitas dalam kehidupan kita. Yang ketiga, kita harus mengubah kebiasaan dengan tujuan supaya lebih baik. Sebagaimana pengakuan pemimpin pesta itu, bahwa biasanya orang menyajikan anggur yang baik terlebih dahulu dan kemudian anggur yang kurang baik. Tetapi sekarang berbeda. Justru anggur yang lebih baik disajikan belakangan. Jelas ini tidak seperti biasanya, tidak sesuai tradisi. Sesungguhnya, sikap hidup kita juga adalah seperti itu. Yang penting kenikmatan sekarang, selanjutnya urusan nanti. Mumpung ada kesempatan, maka makan dan minumlah sepuasnya, sekenyang-kenyangnya. Biarlah besok urusan besok. Tetapi Yesus menentang sikap hidup yang seperti itu. Sebab hidup ini adalah ibarat perjalanan estafet yang harus dimenangkan sepenuhnya. Bukan kenikmatan hari ini atau kenikmatan besok, tetapi kenikmatan selama-lamanya. Yang keempat, marilah mengambil posisi di tengah. Kritis terhadap tradisi sekaligus mengendalikan diri terhadap kebebasan. Ada orang yang sangat patuh pada tradisi. Menurut mereka yang benar adalah yang biasa, yang sesuai dengan kebiasaan. Oleh karena itu, mereka sangat menyukai ketenangan dan ketentraman. Kalau ada yang melanggar kebiasaan dan kelaziman ini, biasanya dianggap sebagai pembuat onar. Di dalam kehidupan gereja, mereka baru merasa nyaman kalau pendeta berkhutbah pakai jubah hitam. Perayaan Natal tidak menyentuh tanpa palungan dan lagu malam kudus. Dan Paskah terasa tidak afdol tanpa telur Paskah. Sikap seperti ini memang mengandung kebaikan dan keuntungan, karena kehidupan persekutuan akan tenang, tentram, dan tidak ada gangguan. Akan tetapi sikap ini juga mengandung kelemahan dan kekurangan, karena kehidupan persekutuan menjadi statis dan diam, jauh dari perubahan dan perkembangan. Semua serba otomatis, rutin dan membosankan. Akan tetapi, ada pula orang yang justru mempunyai sikap yang sebaliknya. Mereka sama sekali tidak mau terikat pada tradisi-tradisi atau pada kebiasaan-kebiasaan. Mereka gemar mendobrak kebiasaan-kebiasaan dan menawarkan hal-hal yang baru. Mereka kreatif dan penuh daya cipta. Misalnya, mereka berpendapat bahwa pakai celana pendek dan pakai sandal jepit ketika mengikuti kebaktian di gereja adalah sah-sah saja, sebab yang penting adalah hati yang beribadah kepada Tuhan. Kalau orang berdoa biasanya tutup mata, apa salahnya bila sesekali berdoa dengan membuka mata? Sebab yang penting, hati dan pikiran fokus dan tertuju kepada Tuhan. Sikap hidup seperti ini juga mengundang banyak kesulitan. Sebab hidup persekutuan tidak akan pernah tenang dan tentram. Kehidupan persekutuan akan membingungkan dan berpotensi menimbulkan kekacauan. Gereja dengan anggota persekutuan yang seperti ini akan menjadi gereja yang goyah tanpa pegangan, gereja yang kacau tanpa peraturan, dan gereja yang resah tanpa arah. Oleh karena itu, baik gereja maupun kita sebagai anggota persekutuan, janganlah terjebak ke salah satu ekstrim. Tetaplah berada di tengah. Marilah meneladani Yesus, yang tidak hanya mengubah air menjadi anggur, tetapi sekaligus menyediakan anggur yang lebih baik dari anggur sebelumnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang terkasih dalam nama Yesus Kristus. Di akhir khotbah ini, marilah mengimani bahwa setelah anggur yang biasa, Yesus telah menyediakan kepada kita anggur yang terbaik, anggur yang paling manis, yaitu darahnya sendiri. Yesus menyediakannya supaya barang siapa yang meminumnya, maka ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Maka terpujilah Tuhan. Selamat mengikuti ibadah keluarga. Kiranya Allah Trinitatis memberkati kita. Amin.